Hello Factories, inilah video yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tutorial menggambar seekor burung. Nah, bagaimanakah cara pembuatannya dan bagaimanakah proses pembuatannya? Kalau kalian penasaran, kalian silahkan tonton video ini sampai selesai. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan putar intronya terlebih dahulu. Oke, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat vektor atau meng-tracing di bagian area T. Nah, area T pada burung yaitu terletak pada paruh dan kedua bola mata. Jadi, kalau untuk membuat vektor makhluk hidup ya, jadi kalian itu gambarnya area T-nya yang diutamakan. Entah itu burung, kerbau, sapi, atau apalah, pokoknya makhluk hidup. Ya, area T-nya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk burung yaitu dengan mengawali dari bagian paruh. Ya, seperti biasa, pengambilan warna dasar, kemudian pengambilan shading gelap, dan habis itu shading terang. Dan ini sedikit saya kasih polesan ya, karena kalau untuk burung itu paruhnya agak gimana ya, apalagi kalau untuk lovebird atau burung cinta. Paruhnya itu agak kuning tapi bukan kuning, oranye tapi agak ke ya kena cahaya gitu, jadi gimana ya warnanya ya, pokoknya seperti itulah. Jadi tipsnya kalian kasih gradien saja seperti di vektor mata kucing. Kan kalau mata kucing kalau dibikin yang keras atau biasa disebut apa ya, ya bisa genrenya keras gitu atau terlalu strong, itu akan terlihat agak aneh ya. Jadi begitupun dengan vektor di bagian paruh burung itu akan sedikit aneh kalau tidak dikasih gradien. Nah, jadi di sini saya sedikit menambahkan gradien untuk memberikan efek yang lebih bagus. Nah, bagaimana cara gradiennya? Yaitu kalau saya dibiasakan itu satu ke warna dasar, satu ke warna yang sedang kalian gradien. Misalkan yang sedang kalian gradien itu di bagian shading, kalian warna dasar dan shading. Kalau di bagian lighting, dan warna dasar dan lighting. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya itu membuat vektor apapun ya, kebanyakan kalau untuk warna gelap itu jarang memakai yang namanya gradien. Yang sering memakai gradien itu biasanya warna-warna lightingnya, bukan yang shadingnya. Nah, setelah selesai di bagian paruh ya, langsung ke bagian mata. Dan kalau untuk mata burung itu ya simpel-simpel banget, cuma warna hitam. Kalau ada yang warna oranye kasih ya seperti vektor pet yang lainnya kayak anjing, kucing dan lain-lain, sama aja seperti itu ya, memberikan efek dengan warna putih yang dikasih opacity 40, dan untuk lapisan kedua opacity-nya 100, di fullin aja. Nah, kalau untuk proses pembuluannya ya sama seperti pet pada umumnya ya. Jadi arsirannya sama, kemudian arah-arahnya sama juga. Jadi di antara mata dan paruh itu dikasih arah ke atas dan ke bawah. Supaya apa? Supaya ketika kalian membuat arsiran ke bagian bawah itu lebih enak, dan arsiran ke bagian atasnya juga lebih enak. Jadi kalian biasakan dulu di bagian dekat mata kalau untuk vektor burung, apalagi yang menghadapnya ke pinggir kayak ini nih, lebih enak di gambarnya. Jadi kalian udah tahu, oh ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Ya, jadi pokoknya seperti itulah. Jadi nggak jauh beda sama vektor pet pada umumnya. Jadi lebih enak juga. Nah, kalau untuk pengambilan warna, karena ini kebetulan ya airdrop atau secara langsung tidak memakai palet, kalian langsung saja ambil warna, kemudian arsiran, kemudian tambah lagi layer arsiran itu kayak pet-pet yang lainnya saja. Kalau masalah bulu sama aja, jadi setiap pet itu yang memakai bulu, meskipun kalau bulu burung sama bulu anjing itu berbeda, tetapi kalau untuk arsirnya itu dibikin sama, karena sama aja halus-halus itu bulunya. Nah, kalau ini untuk di bagian mata, kalian fokus saja dulu di bagian mata, kemudian
kasih arsiran lagi, dan lebih enak vektor burung ya setelah saya merasakannya dengan yang gambar ini. Awalnya saya kira akan lebih lama dari vektor pet, tapi ternyata setelah dicoba, pernah dulu saya mencoba vektor burung karena dulu itu pas waktu tahap belajar ya, jadi belum sempurna banget atau belum belum paham banget. Kalau sekarang ya sedikit sudah paham, jadi enak ya, tahu arah bulunya kemana, kemudian tahu bagaimana untuk membuat vektor yang seperti ini. Kalau burung kan jarang yang request gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu vektor burung, silahkan kalian tonton video ini supaya kalian tahu arsiran di arah kepalanya harus kayak gimana, kemudian supaya rapih ya kayak gimana juga. Pokoknya kalian tonton saja dan perhatikan di setiap arsirannya. Ini saya membuat arsirannya dengan arsiran yang sedikit kecil-kecil, bukan sedikit kecil-kecil ya, tapi emang dengan arsiran yang kecil-kecil supaya kelihatan lebih rapi. Tapi nyatanya kalau arsiran kecil tapi dempet-dempetan kayak aneh gitu ya. Jadi enakan arsirnya itu panjang terus tipis-tipis, jadi lebih halus kelihatannya. Nah, ini masih di bagian kepala. Jadi bagian kepala itu awalnya emang memakan waktu yang sangat lama ya, tapi kalau kalian sudah tahu arsirannya, kalian akan lebih cepat. Dan ini jauh dari perkiraan saya, karena kalau vektor pet atau vektor anjing, vektor kucing itu memakan waktu sekitar 1 jaman. Kalau ini full durasinya, malahan ini membuatnya sambil main ya, sekitar 57 menitan ya, nggak beda jauh lah. Tapi kalau untuk pet itu lebih lama, 1 jam lebih, itu untuk yang sedetail vektor burung ini. Jadi arsirannya sama-sama kecil, tapi waktunya itu lebih lama vektor pet, vektor anjing. Nah, karena kalau vektor anjing itu cuma setengah badan tapi ngabisin waktunya 1 jaman. Kalau ini full body, full badan sampai ke kaki, tapi ngabisin waktunya kurang dari 1 jam, 57 menitan. Nah, sampai saat ini masih di bagian leher ya, karena kalau untuk arsiran bulu pada burung itu harus benar-benar rapi supaya hasilnya ya jadi burung, nggak jadi yang lainnya. Jadi ya harus perlahan tapi pasti gitu. Jangan burung gusuh rariweh terus kemudian hasilnya jadi jelek ya, itu yang sangat tidak direkomendasikan. Jadi saya rekomendasikan itu kalau membuat vektor ya hati kalian lagi senang, lagi bahagia, lagi enjoy, jangan sampai marah-marah supaya hasilnya enggak jelek. Jadi ya biasakan atau lakukanlah vektor itu ketika kalian lagi enjoy, moodnya lagi bagus. Kemudian jangan lagi galau. Bolehlah lagi galau. Kalau kalian vektornya itu mantan kalian ya tahulah pokoknya. Ya terserah kalian ya, pokoknya harus lagi santai banget. Jangan sampai jangan sampai merusak hasil kalian. Tapi kalau udah masuk ke dunia kerja itu berbeda lagi ya ceritanya. Jadi mau gak mau atau mood gak mood, kita harus tetap ngerjain meskipun kita lagi galau, kita lagi happy, kita lagi banyak pikiran. Ya lakukan dan buatlah semaksimal mungkin. Setelah di bagian kepala selesai, kalian bisa langsung lanjut ke bagian sayap. Nah, ini untuk bagian kepala ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk proses pembuatan bagian sayap, ya ikutin saja bulunya kayak gimana, terus alurnya kayak gimana juga. Pokoknya kalian ikutin saja di setiap bagian-bagiannya atau di setiap partnya. Nah, karena di sini saya membuatnya itu dengan kecepatan 2 kali percepatan.
Ya kalian coba aja lah, kalau mau nonton secara normal atau reality time, kalian pengaturan videonya ke min 2 kali percepatan. Itu aslinya kalau saya membuat vektor ya seperti itu. Ya bayangin saja satu vektor 1 jam gimana kecepatannya. Saya menggunakan elastis yang sangat-sangat, bukan elastisnya lazy, dengan elastis on tapi radiusnya 1. Itu setiap kali saya membuat vektor pet itu selalu saja begitu. Nah, kalau untuk di bagian sayap ya kalian lihat-lihat saja di bagian mana yang paling enakan untuk dibuat vektor. Nah, kalau saya itu enaknya dari bagian atas, kemudian ya pokoknya apa ya? Terurut dengan rapih. Jadi ya atas ke bawah, pokoknya nggak ada yang zigzag itu dari sini ke sini ke sini, enggak. Kita itu harus fokus dalam satu bidang. Jadi banyak jadinya banget ya. Ya pokoknya seperti itulah. Kalau untuk vektor burung itu sesuaikan saja untuk sayapnya ke arah bawah atau membuat sedemikian rupa supaya membentuk sayap, enggak jadi bentuk kepala. Pokoknya kalau untuk bagian sayap ya itu sesuaikan saja warnanya. Misalkan kalau setiap bulu burung kan kayak ada yang pisah-pisah gitu, kalian ikutin saja supaya hasilnya lebih reality atau lebih apa ya? Ya lebih real, lebih nyata. Nah, kalau saya membuat vektor burung itu kepala udah, kemudian ke bagian bawah leher. Sudah leher, kalian perhatikan saja di bagian mana yang paling sulit. Nah, kenapa saya sarankan membuat vektor di bagian yang sulitnya dulu? Nah, ini yang mungkin kalian banyak yang belum tahu kenapa saya lebih suka membuat vektor di bagian yang sulit dulu. Nah, jadi kalau yang bagian sulitnya dulu itu mempermudah proses kedepannya. Kita bayangkan saja, kita kalau mau berjalan terus melewati dulu rintangan-rintangan, terus sesudah itu baru yang gampang-gampang, gimana perasaannya? Enak bukan? Nah, vektor juga seperti itu, supaya mood kalian stabil, terus nggak ada yang namanya lah bagian ini males banget. Nah, yang bagian males bangetnya dulu yang dikerjakan supaya tidak menghambat ke proses yang lainnya. Karena kalau kalian kerjakan di bagian yang mudahnya dulu, itu akan menghambat ke proses yang selanjutnya. Jadi hasilnya tidak akan sempurna. Nah, kenapa saya sarankan begitu? Ya supaya hasil vektor kalian itu stabil, nggak anjlok-anjlokan, kayak hari ini bagus, minggu ini bagus, minggu kedua jelek, kemudian kedepannya bagus, jelek lagi. Nah, supaya tidak terjadi begitu, jadi biasakan setiap membuat vektor itu dari bagian yang susahnya dulu. Nah, paham? Seperti itu ya. Itu baru saya dapat tipsnya setelah bulan Desember tahun lalu, karena lagi musim-musimnya pet ya, musim banget pet itu sehari sampai ngerjain 20, terus paling dikit ya 15, paling ya antara 15 sampai 20, paling maksimal itu 25 vektor pet satu hari. Tapi kalau untuk tingkatan sekarangnya jauh lebih beda ya, karena kalau dulu itu kuat 25 biji, ada yang kuat sampai 40, tapi hasilnya ya begitulah. Kalau kayak hasil lagi dikejar rentenir gitu udah ribuh. Nah, pokoknya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itulah yang kalian bisa contohkan lah. Mungkin gambaran kalian berapa menit yang ngerjainnya, satu hari satu malam bisa beres 40 ya. Kalau dihitung-hitung sekitar 15 menit 20 menitan, tapi hasilnya ya jelek gitu. Jujur saja ya, hasil saya juga nggak semaksimal sekarang kalau ngerjainnya satu hari 25 biji.
Ya jujur-jujuran saja. Jadi saya kuat 25 ya karena semakin capek ya semakin jelek juga. Semakin cepat pekerjaannya semakin jelek juga karena arsiran pada gede. Kemudian kalau setiap arsiran itu kalau alurnya sama aja tapi arsirannya lebih gede. Jadi hasilnya kayak nggak sempurna lah gitu. Nah, kembali lagi ke bagian factory burung. Nah, kalau untuk bagian vektor burung ya bagian sayap udah, kemudian bagian yang sayap itu yang paling menyulitkan pokoknya. Karena banyak sekali yang kayak gini nih, alur-alur putihnya gitu. Nah, terus untuk tipsnya kayak gimana ya? Nah, untuk tipsnya ya gampang-gampang saja sebenarnya. Karena kalian tinggal arsir bagian yang yang ya intinya gini lah. Kalau untuk bagian putihnya itu di belakang layar supaya lebih gampang. Jadi kalian arsir dulu bagian depannya, atasnya yang kayak isiannya, kemudian untuk yang putihnya kalian bikin seperti line art. Gak usah ada arsiran-arsiran kayak gitu karena hasilnya sama aja. Itu sudah saya contohkan di sini juga, saya contohkan ke kalian supaya kalian lebih paham. Nah, jadi percuma saja kalian bikin arsiran kayak gitu karena hasilnya ketika kalian zoom out atau diperkecil hasilnya akan ya sama aja kayak yang diarsir atau enggak, itu hasilnya sama aja. Jadi saya sarankan kalau untuk bagian yang kayak garis-garis putihnya itu ya kalian bikin saja kayak line art supaya lebih gampang proses pembuatannya, tapi atasnya ya kasih arsiran supaya lebih reality. Nah, jadi seperti ini. Kalian atasnya kasih arsiran, kemudian untuk bagian putihnya kalian gunakan ya seperti yang saya bikin nih. Kayak line art gitu. Ya, itu lebih praktis lah, lebih simpel proses pembuatannya karena di bagian itu yang paling susah. Jadi kalian itu kebanyakan banyak yang malas gitu kalau bikin di bagian tersebut. Nah, kemudian itu lakukan di proses tiap layar bulunya. Jadi dari yang pokoknya dari yang ada garis putih-putih yang tadi yang sangat menjengkelkan, kalian lakukan ke sampai ujung. Pokoknya bagian situ yang banyak memakan layar, banyak sekali memakan layar ya karena satu gores pindah layar, satu lagi pindah layar, ya begitulah. Pokoknya semakin lama semakin menumpuk layarnya. Nah, dan saya tidak akan pernah lupa memberitahu kalian, setiap membuat vektor pad itu jangan lupa layernya digabungkan. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap proses pembuatan, misalkan perkiraan kalian nih, oh ini udah agak berat nih, ketika dibikin arsiran itu udah agak berat, berarti itu tandanya layernya sudah full. Dan kalau bukan udah full tapi RAM di HP kalian itu udah full, udah gak kuat buat grafisnya. Jadi usahakan kalian gabungkan dulu atau kalian save dulu untuk safety atau keamanan, itu save dulu. Karena kalau sudah terjadi yang namanya force close itu akan menghilangkan beberapa arsiran, atau lebih buruknya semua arsiran akan hilang kalau terjadi force close. Itu dampak buruknya. Jadi saya sarankan kalau ketika mengarsir HP kalian sudah nge-lag karena HP-nya kentang seperti yang punya saya, jadi saya sarankan kalau sudah terasa seret ketika ditarik menggunakan lazy, ketika menggunakan lazy diseretnya seret, ditariknya seret, itu kalian save dulu 1-2 kali lah, save kemudian kalian di-combine atau digabungkan di setiap layernya. Jadi dari mulai layer paling atas sampai ke layer yang terakhir kalian arsir, itu harus digabungkan supaya tidak terjadi force close. Nah, di sini juga banyak pertanyaan ya. Jadi kenapa sih sering banget force close? Ya karena kebanyakan layar, kebanyakan tools yang digunakan. Kayak saya membuat vektor wajah. Kalau membuat vektor wajah itu gambarnya terlalu HD, itu akan membuat nge-lag. Dan bahkan kalau sudah banyak sekali kayak tools segmen, gradient, itu
sering terjadi verso close. Entah itu cuma di HP saya apa di HP orang lain, tapi kebanyakan di HP orang lain juga kok verso close akhirnya pindah versi. Padahal nggak pindah versi juga nggak apa-apa, yang penting pinter-pinter kaliannya saja mengakali ya, pokoknya mengakali ya, seperti itulah, mengakali aplikasi kalian atau mengakali handphone kalian supaya tidak verso close ya. Seperti tadi saya bilang, pertama gambarnya jangan terlalu HD kalau membuat vektor wajah, karena kalau vektor wajah itu toolsnya yang digunakan itu banyak, segmen, gradient, apalagi pen tools. Kalau di bagian rambut itu banyak pen tools. Jadi kalau saya membuat vektor itu untuk bagian wajah atau di bagian arsiran, bukan bagian arsiran, bagian wajah itu misalkan udah warna dasar kemudian gradient ya, pokoknya ya seperti itulah. Kalau untuk wajah itu sering-sering nge-save. Kalau untuk proses pembuatannya itu harus perbanyak nge-save, karena untuk versi yang 3410 3418 ke bawah itu auto save-nya sedikit sekali. Jadi kalian harus pinter-pinter menggunakannya gitu. Nah, kemudian kalau untuk bagian sayapnya telah selesai, kita langsung lanjut ke bagian badan. Nah, karena bagian badan itu yang paling simple ya, yang paling gampang banget, jadi ya tinggal kalian akhir-akhir dikit udah kelar juga, gak usah ribet-ribet ada kayak motif-motifnya, nggak usah. Yang paling ribet di bagian burung itu ya itu bagian sayap yang banyak sekali motifnya, apalagi kalau gambar burung yang burungnya kayak model apa ya, Anis Macan, itu banyak banget totol-totolnya, makin pusing saya. Jadi saya di sini mengambil yang simple, tapi ini nggak simple banget ya, karena burung lovebird itu warnanya itu ya sangat menarik, sangat enak dipandang, tapi suaranya cuma cicit, udah cuma gitu doang. Tapi enak banget itu liatnya, kayak kalau udah satu jodoh berdua-duaan gitu, jadi enak banget liatnya. Nah, untuk bagian badan kalian tinggal ikutin saja ya, badannya cuma satu warna, tinggal arsir saja seperti vektor pet aja gitu. Kemudian untuk bagian ekornya ya sedikit merumitkan, kayak di bagian sayapnya ada motif kayak garis-garisnya ya, ikutin saja seperti proses di bagian sayap. Jadi kalian kasih arsiran, kemudian kalian kasih yang line artnya apa, yang garis-garis putihnya itu ya, pokoknya seperti itulah, simple banget. Nah, dan saya kasih tahu bagian yang paling bahagia ketika membuat vektor adalah ketika kalian membuat suatu vektor tapi bagian sulitnya sudah terselesaikan. Itu akan membuat sangat bahagia, dan mood kalian auto nambah, auto naik, auto melesat. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk bagian burungnya ya finishingnya tinggal paling bagian kaki ya, yang gampang-gampang. Nah, kenapa saya bilang di bagian kaki itu gampang ya, karena bagian kaki bisa kalian menggunakan pen tools, kemudian kalian kayak orek-orek apa ya, acak-acak itu ya udah kelar kalau bagian kaki. Nah, ini bagian badannya sudah selesai, tinggal bagian kakinya saja. Nah, dan pastikan kalian tahu posisi kakinya. Misalkan kayak gini nih, posisi kakinya enggak berdiri tapi dia kayak lagi jongkok gitu, kalian ya gambar saja kayak lagi jongkok. Jadi perkiraan saja, feeling kalian itu pakai, jangan cuma didiamin aja, pakai feelingnya ya kayak gitu ya. Jadi feelingnya ini kakinya ke sini, kalian tinggal stretch ya sampai membentuk kaki. Kemudian kalau untuk shadingnya ya gampang sekali, tinggal kalian ambil dari warna dasar, kemudian kalian turunin dikit, kalian arsir lah, gitu simpelnya. Nah, untuk bagian lightingnya kayak gimana? Kalau untuk bagian lightingnya kalian tinggal lihat saja di bagian yang lain-lainnya. Jadi tinggal kalian orek dikit, segmen, kemudian kalian pilih, kemudian pilih
lighting, pilih warna dasar, kalian send to back atau simpan di bagian bawah. Kalau yang lebih simpelnya kalian klik warna gelapnya, tapi kebanyakan kalau warna gelap ya ketutup sama warna terang yang lightingnya gitu. Jadi enaknya itu klik lightingnya, klik gunakan tool select, kemudian klik bagian lighting, warna dasar, send to back atau simpan di bagian bawah, ya seperti itu. Kemudian untuk lighting yang lainnya, karena kalau kaki burung itu kayak bersisik-sisik kayak gimana gitu ya, kalian apa namanya, random saja, jadi orek-orek dikit-dikit, yang penting membentuk seperti sisik. Beda sama sisik apa ikan. Kalau ikan harus benar-benar rapi. Nah, nanti saya akan membuatkan tutorial vektor ikan karena saya juga pernah menggambar vektor ikan. Nah, ya mungkin di minggu depan atau entah kapan, tapi saya akan membuatkan vektornya. Nah, kalau untuk finishingnya ya simpel-simpel aja, yaitu tinggal bagian kuku. Nah, bagian kuku ya gampang banget, cuma 3 warna dasar, lighting udah beres. Kalau untuk hasil vektornya kalian bisa lihat saja di akhir video, karena seperti biasa kalau akhir video itu ya menampilkan hasil jadinya, jadi hasil sebelum dan sesudahnya. Bahkan sedikit sekali perbedaannya hasil beres dan belumnya, karena ya membuatnya dengan arsiran kecil atau bisa dikatakan detail lah. Ya seperti itulah ya, ini yang mungkin bisa dikatakan detail tapi nggak detail-detail banget karena ya begitulah. Dan inilah hasil untuk proses pembuatan vektor burung lovebird. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu. Dan juga follow IG saya untuk mendapatkan vektor gratis. Terima kasih.